Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat dirahmati Allah. Eh, Senantiasa kita mencoba untuk bersyukur pada Allah dan juga bersalat pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di kota Amasya. Kota Amasya ini adalah dulunya pernah dijadikan sebagai kota-kota yang membesarkan para penerus tahta daripada Kesultanan Utsmani. Muhammad Al-Fatih, sang pembebas Konstantinopel, juga pernah dibesarkan di sini umur 2 sampai dengan umur 6 tahun. Dan teman-teman sekalian, ini adalah sebuah kota yang sangat bersejarah. Jadi kalau teman-teman lihat latar belakangnya ini adalah latar belakang dari gunung yang di situ ada pahatan yang digunakan untuk menjadi tempat-tempat pekuburan ya. Jadi tomb, jadi tempat kuburan para raja-raja sebelum Masehi. Dan teman-teman sekalian, tempat ini sudah merasakan dan sudah menjadi saksi menjadi saksi daripada bergantinya kejayaan demi kejayaan, bergantinya peradaban demi peradaban. Dan kalau kita bicara tentang peradaban, pastilah di sini juga pernah menyaksikan muncul dan runtuhnya peradaban Islam. Karena di sini juga pernah menjadi saksi daripada beberapa peradaban, terkhusus yang paling besar adalah Kesultanan Utsmani. Teman-teman sekalian, kalau kita berada di Turki, kita jalan-jalan di Istanbul, kita jalan-jalan di Bursa, kita jalan-jalan di Edirne, jalan-jalan di kota-kota lain seperti kota Amasya, maka sangat mudah bagi kita untuk menyadari bahwa dulu tuh kaum muslimin tuh sangat besar. Dulu tuh kaum muslimin tuh sangat hebat dan sangat dihormati. Karena kenapa? Karena banyak sekali bukti-bukti yang bisa kita temukan dan kita masih bisa lihat langsung dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang. Jadi kalau saatnya kita berbicara tentang kejayaan Islam, kita berbicara tentang Kesultanan Utsmani, kita berbicara tentang kekhilafan Abbasiyah, kita berbicara tentang bahkan kekhilafan yang sebelumnya, maka ini sangat mudah sekali karena memang masih banyak peninggalan-peninggalan dan masih banyak catatan-catatan yang ada di dalamnya. Tapi walaupun teman-teman sekalian belum pernah ke sini, kita juga sebenarnya bisa mengetahui bahwa orang-orang muslim dulu itu pasti pernah bersatu. Kenapa? Karena ini adalah sebuah logika yang sangat mudah, sebuah kewajaran. Kenapa kewajaran saya sampaikan? Karena jangankan kita berbicara tentang Islam, orang-orang yang sama-sama sipit aja mau bersatu. Orang-orang yang sama-sama hitam mau bersatu. Orang-orang yang sama-sama kulitnya putih mau bersatu. Orang-orang yang merasa kulitnya sama-sama merah juga mau bersatu. Dan itu adalah persatuan atas dasar fisik. Orang itu pertama-tama ya bersatunya atas dasar fisik pastinya. Makanya ada kaum, ada bani, ada ya apapun itu yang mereka bersatu atas dasar fisik. Tapi juga ada yang bersatu atas dasar cita-cita. Nah, jadi kalau mereka cita-citanya sama, mereka bareng. Selama mereka menginginkan tujuan yang sama, maka mereka mencapainya bareng. Misal ketika misalnya ketika mereka pergi berburu, maka mereka nggak bisa melakukannya sendirian, maka mereka membentuk grup, mereka membentuk kelompok, mereka membentuk ikatan berdasarkan cita-cita ataupun tujuan yang mereka ingin maksudkan. Nah, itu adalah persatuan dalam bentuk cita-cita atau dalam bentuk tujuan. Kalau sekarang ya negara modern lah ya. Jadi orang-orang yang sipit, hitam, putih, merah itu bisa bersatu walaupun mereka berbeda secara fisik, tapi mereka punya tujuan yang sama. Islam itu lebih daripada itu. Islam itu punya alamiahnya bersatu tuh lebih daripada itu. Karena mereka bukan hanya punya cita-cita yang sama di dunia, tapi mereka punya cita-cita yang sama nanti di akhirat. Mereka punya orang yang mereka cintai yang sama, yaitu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka punya zat yang mereka agung-agungkan, yang mereka harapkan balasannya nanti di yaumil qiyamah. Jadi mereka punya tujuan lebih daripada tujuan orang-orang yang berkumpul hanya sekedarnya saja. Atau mereka punya lebih daripada kesamaan hanya sekedar fisik, tapi mereka memiliki kesamaan kecintaan. Mereka memiliki kesamaan jiwa, memiliki kesamaan rasa di dalam agama kaum muslimin. Dan tidak hanya itu, agama Islam itu justru juga menyuruh kita untuk bersatu, menyuruh kita untuk senantiasa bareng-bareng, senantiasa membentuk satu ikatan. Makanya dalam suratul Fatihah itu kita senantiasa disuruh untuk beribadah tuh bareng. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaitu adalah kita disuruh untuk bareng-bareng menyembah Allah dan bareng-bareng meminta kepada Allah. Islam itu naturalnya itu bersatu. Islam itu naturalnya itu ya bareng-bareng. Islam itu naturalnya itu
punya ikatan. Artinya kalau seandainya kaum muslim itu bertambah banyak, maka mereka akan bertambah bersatu. Karena setiap aktivitas-aktivitasnya itu perlu persatuan. Maka ketika kita lihat ketika di Mekah mereka sudah mulai bersatu, ketika di Madinah mereka lebih bersatu lagi. Dan tidak hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga memerintahkan untuk bersatu senantiasa. Misal Rasulullah memerintahkan ketika sholat tuh hanya boleh ada satu imam, hanya ada satu pemimpin. Dan sholat ini di dalam Islam itu hampir bisa disamakan kayak tata negara. Bahwasanya dalam tata negara pun kaum muslimin itu ya harus satu komando, sebagaimana mereka diperintahkan seperti mereka sholat. Ketika sholat itu pemimpin atau imam sholat dipilih yang paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya, paling banyak hadisnya, paling duluan hijrahnya, ataupun secara fisik dia memenuhi mampu untuk menjadi pemimpin. Maka pemimpin di dalam Islam juga seperti itu. Sehingga sebenarnya persatuan itu seperti sesuatu yang mutlak atau sesuatu yang pasti di dalam Islam. Sehingga kalau ada orang bilang bahwasanya Islam itu nggak punya persatuan dalam bentuk negara, nah itu sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena ya jangankan orang-orang muslim, ya orang-orang Kristen aja mereka mau bersatu, mereka perlu persatuan. Dulu yang sudah kita sebutkan dalam Imperium Romanum Sacrum itu, atau Holy Roman Emperor atau Kekaisaran Romawi Suci, yang akhirnya persatuan itu mengumandangkan perang salib, dan akhirnya disambut oleh orang-orang muslim juga dengan persatuan, yaitu adalah ya persatuan kaum muslim di bawah koordinasi kekhilafan Abbasiyah yang kemudian melakukan pembelaan, melakukan defense terhadap orang-orang yang dizolimi ketika perang salib itu. Jadi sebenarnya kaum muslim itu ya bersatu. Makanya kalau kita berbicara tentang persatuan itu dalam bentuk apa? Nah, persatuan itu dalam bentuk kepemimpinan yang namanya khilafah itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum meninggal, beliau berpesan bahwa fa innahu la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelahku. Jadi tidak ada lagi orang yang menerima wahyu daripada Allah. Tidak ada lagi orang yang bertindak sebagai pembawa risalah. Tidak ada lagi orang-orang yang akan bertindak sebagai pembawa mukjizat. Akan tetapi kepemimpinan itu akan terus jalan. Maka beliau isyaratkan dengan fasatakunu khulafa, akan datang para khalifah, dan Rasul menambahkan jumlahnya banyak. Nah, artinya khalifah ini yang akan menggantikan peran Rasulullah sebagai pemimpin dalam keduniaan, pemimpin dalam mempersatukan kaum muslimin, sebagaimana imam ketika memimpin sholat. Kira-kira begitu teman-teman sekalian. Makanya sepeninggal Rasulullah, Abu Bakar itu disebut dengan Khalifah Abu Bakar, karena beliau menggantikan Rasulullah. Apa yang diganti? Bukan menggantikan sebagai nabi, bukan menggantikan sebagai rasul, tapi menggantikan sebagai pemimpin kaum muslimin. Nah, itu maksudnya. Jadi menggantikan apa? Ya menggantikan sebagai pemimpin kaum muslimin. Bukan hanya menggantikan sebagai imam sholat, tapi menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin kaum muslimin. Maka Abu Bakar memimpin kaum muslimin. Dia berkhutbah ketika itu di Masjid Nabawi. Dia mengatakan bahwasanya yang paling lemah di antara kalian adalah yang paling kuat di depanku. Yang paling kuat di depanku adalah lemah di hadapan yang paling kuat di antara kalian adalah lemah di hadapanku, sehingga aku memenuhi hak-hak orang-orang yang miskin, dan seterusnya. Dia memberangkatkan pasukan perang. Dia kemudian menjadikan Usamah bin Zaid sebagai pemimpin pasukan pergi ke Baitul Maqdis. Dia mengutus segala macam pasukan ke segala arah gitu ya. Dan beliau juga mengutus pasukan untuk memberantas orang-orang yang nggak mau bayar zakat dan seterusnya. Itu semua adalah tindakan seorang kepala negara, tindakan Rasulullah ketika Rasul masih memimpin kaum muslimin, lalu kemudian digantikan oleh Abu Bakar. Dan setelah Abu Bakar meninggal, wafat, itu juga digantikan oleh Umar bin Khattab, yaitu bergelar Amirul Mukminin atau Khalifah Umar bin Khattab. Lalu kemudian ya beliau juga melakukan ya segala macam aktivitas sebagai kepala negara, mengirim pasukan ke Persia gitu kan ya, mengirim pasukan ke Romawi dan seterusnya. Dan selanjutnya digantikan oleh Khalifah Utsman bin Affan, yaitu adalah khalifah itu pengganti, artinya pengganti nabi dalam urusan memimpin kaum muslimin, mempersatukan kaum muslimin. Dan digantikan oleh Khalifah Ali yang kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu adalah para pengganti Rasulullah dalam kehidupan dunia, dalam memimpin kaum muslimin yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kaum muslimin itu nggak punya persatuan dalam bentuk negara, yaitu justru ahistoris, illogical gitu kan ya. Dan ya secara normatif pun ya mungkin
mereka mungkin kurang ini ya, kurang menggali lagi kitab-kitab ataupun turos-turos yang berkaitan dengan itu. Ya kayak gini lah teman sekalian. Jangankan kita ya, Elon Musk aja ngomong, George Bush aja ngomong, pemimpin-pemimpin yang lain yang bukan muslim aja ngomong bahwa pernah ada kekhilafahan. Penulis-penulis, para pembelajar juga bilang begitu lah. Masa kita orang muslim malah nggak percaya lah, malah takut gitu kan ya, malah dikait-kaitkan dengan terorisme lah, dikait-kaitkan dengan fundamentalis lah, dikait-kaitkan dengan ekstremis lah. Justru kekhilafan itu yang justru terbukti dalam sejarah membela kaum muslimin, memperbaiki kondisi kaum muslimin, menghasilkan karya-karya besar, menghasilkan generasi-generasi hebat, dan mencatat Islam sebagai the golden age, sebagai abad keemasan di dalam sejarah peradaban. Itu adalah hasil daripada kepemimpinan Islam yang memberikan kebaikan bagi seluruh kaum muslimin. Nah, ketika kepemimpinan Islam itu berakhir pada 1924, kacau balau. Apa yang misalnya terjadi? Baitul Maqdis diambil, dijajah oleh penjajah Israel. Lalu kemudian kaum muslimin di mana-mana di negeri-negeri kaum muslimin itu hancur. Mereka semua tidak mendapatkan pengurusan seperti semula. Islam jadi bulan-bulanan. Kaum muslimin jadi negara-negara tertinggal dan segala macam. Lah kenapa? Karena mereka tidak lagi punya alamiahnya sebagai agama. Karena agama Islam itu alamiahnya bersatu. Ketika mereka bersatu, mereka baru keluar kehebatannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau kamu itu diberikan kemenangan oleh Allah dan pertolongan, kamu akan melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, secara pribadi saya melihat bahwa kayak bapak dan ibu saya, papi dan mami saya itu akan sangat sulit mereka melihat Islam yang sebenarnya apabila Islam itu tidak tegak dalam bentuk yang total gitu loh. Yaitu dalam bentuk ya sempurna, diterapkan secara penuh. Karena tanpa adanya kepemimpinan itu, tanpa adanya khalifah-khalifah itu, kita nggak bisa melihat Islam secara sempurna. Maka kesempurnaan Islam itu baru bisa dilihat setelah ada kepemimpinan. Dan begitu kepemimpinan itu hilang, maka hilang pula kesempurnaan Islam, dan akhirnya seperti yang kita lihat sekarang. 1924 Baitul Maqdis hilang. Negeri kaum muslimin terpecah belah. Kaum muslimin dijajah. Khusus di Indonesia kita melihat bahwa setelah runtuhnya kekhilafan itu, maka tidak ada lagi melindungi Nusantara. Bahwasanya ada catatan Kesultanan Utsmani pernah mengirimkan kapal-kapal perang menuju kepada Aceh untuk membela dan untuk mempertahankan negeri-negeri kaum muslimin. Ketika sudah runtuh, maka tidak ada lagi, dan akhirnya ya terjajah kaum muslimin. Itu yang terjadi. Baitul Maqdis lepas, dan kita bisa tahu bahwa Baitul Maqdis itu menjadi sebuah indikasi bagi dunia itu baik-baik saja atau tidak. Lah kalau seandainya Baitul Maqdis itu sedang bermasalah, berarti dunia sedang tidak baik-baik saja. Berarti kaum muslimin sedang lemah, dan kaum muslimin tidak bisa untuk memimpin di tempat tersebut. Maka ya kita lihat ketika kaum muslimin kekuatannya hilang, ya Baitul Maqdis juga hilang, dan Baitul Maqdis bermasalah. Tapi ketika kaum muslimin bersatu kembali dan kaum muslimin bisa balik lagi kekuatannya dengan kepemimpinan Islam, maka Baitul Maqdis akan balik kembali. Itulah arti daripada kata-kata Sultan Abdul Hamid II ketika ditawari sejumlah besar uang oleh Theodor Herzl. Lalu kemudian dia berkata, tidak perlu, kami nggak perlu duit orang-orang Yahudi, karena tanah ini bukan milik kami, tapi milik orang-orang Muslim yang menyirami dengan darah dan dengan air mata mereka, dengan jihad mereka. Nah, kalau seandainya Yahudi mau tanah itu, maka selama ada kekhilafahan, selama ada pelindungnya, maka tidak akan pernah diberikan pada mereka. Kalau mereka mau, kalau khilafah sudah nggak ada, mereka bisa ambil tanpa bayar harganya. Dan ternyata itu benar. Maka ya secara logik aja teman-teman sekalian, Islam tuh perlu persatuan. Secara logik semua ajaran Islam tuh perlu persatuan, menyuruh kita untuk bersatu. Secara logik nggak mungkin kaum muslimin itu nggak mau bersatu. Orang yang bukan muslim aja perlu persatuan. Yahudi aja minta negara, mau bersatu. Orang-orang yang sama-sama sipit aja mau bersatu. Orang sama-sama hitam aja mau bersatu. Orang sama-sama kulit merah aja mau bersatu. Lah nggak mungkin Islam yang ajarannya seperti itu tidak perlu persatuan. Maka teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita tuh lebih mau belajar. Karena secara logik aja illogical banget kalau ada orang bilang Islam tuh nggak punya persatuan. Apalagi kalau kita belajar sejarah historis, kita belajar kemudian normatif, dalil-dalil.
insya Allah kita akan menemukan bahwasanya Islam itu pernah bersatu di bawah satu kepemimpinan, dan itulah yang menjadikan Islam itu bisa tersebar dengan sangat luas dan memberikan kebaikan dan manfaat bagi seluruh alam. Kalau seandainya itu terjadi lagi, mudah-mudahan kita akan kembali melihat Islam berjaya kembali. Islam kemudian menampakkan kealamiahannya lagi, yaitu menjadi pemimpin bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi untuk memimpin dunia dengan keberkahan. Islam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.